Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviana dengan nomor induk mahasiswa 12210100027 dari jurusan Akidah Filsafat Islam 1A. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Berkomunikasi Efektif dengan Kalimat Efektif dalam Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Parto. Tujuan saya mereview jurnal ini karena dalam penggunaan bahasa sebagai media komunikasi, kita harus menyikapinya secara hati-hati agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman. Agar proses komunikasi berlangsung dengan baik, maka bahasa yang kita gunakan hendaknya mengandung kalimat-kalimat yang efektif. Berikut penjelasan mengenai kalimat efektif tersebut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami dan pemahaman antara si komunikan sama persis seperti apa yang dipikirkan si komunikator. Berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kelogisan. Kelogisan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai ide yang dapat diterima akal sehat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jember. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Dalam contoh kalimat terakhir, seolah-olah waktu dan tempatlah yang dipersilahkan. Padahal, maksud kalimat tersebut, orang yang akan menyampaikan sambutan yang kita persilahkan. Kalimat tersebut akan menjadi logis kalau kita merubahnya menjadi yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. 2. Kehematan. Kehematan di dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai penghindaran kata, frasa, ataupun bentuk lain yang tidak diperlukan. Contoh, karena saya datang terlambat, saya tidak dapat mengikuti acara pertama. Penyebutan kata saya merupakan pemborosan kata yang harus kita hindari. Akan lebih hemat apabila kalimat tersebut kita perbaiki menjadi karena datang terlambat, saya tidak dapat mengikuti acara pertama. 3. Kecermatan. Di dalam hal ini, kecermatan dimaknai tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contoh, tadi malam saya melihat pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Pada kalimat tersebut, penggunaan kata melihat kurang tepat. Seharusnya kita menggantinya dengan kata menonton, sehingga kalimatnya menjadi tadi malam saya menonton pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. 4. Kesepadanan. Kesepadanan dalam kalimat efektif adalah keseimbangan antara pikiran dengan struktur bahasa yang kita gunakan. Contoh, dalam buku ini membahas pemanfaatan tenaga surya. Pada kalimat tersebut, kata depan dalam mengganggu kesepadanan kalimat karena menyebabkan kalimat tidak memiliki subjek. Seharusnya kalimat tersebut dirubah menjadi buku ini membahas pemanfaatan tenaga surya. 5. Kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat tersebut sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, surat Anda, saya sudah baca dan saya sudah pahami isinya. Kalimat tersebut tidak menunjukkan kepaduan. Seharusnya, surat Anda sudah saya baca dan sudah saya pahami isinya. 6. Keparalelan. Keparalelan dalam kalimat efektif adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata dalam kalimat itu. Contoh, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Dalam kalimat tersebut tidak paralel, karena kata memasang dan menguji merupakan bentuk verbal. Sedangkan kata yang lainnya merupakan bentuk nominal.
Seharusnya kalimatnya menjadi tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kesimpulannya, proses komunikasi hanya dapat berlangsung dengan baik apabila kita menggunakan kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami dan pemahaman antara si komunikan sama persis dengan apa yang dipikirkan oleh si komunikator. Adapun ciri-ciri kalimat efektif diantaranya 1. Kelogisan, 2. Kehematan, 3. Kecermatan, 4. Kesepadanan, 5. Kepaduan, dan 6. Keparalelan. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.